masukin ion natrium Na+. Itulah dia permeabel natrium sama K+, tapi lebih banyak natrium yang masuk. Kan kalau K+ sifatnya keluar kan ya. Dia lebih cenderung natrium yang masuk. Gara-gara kanal IF terbuka, natriumnya pada masuk, ion positifnya pada masuk, akhirnya potensial membran tadi yang tadinya udah mau negatif, akhirnya kemasukan ion positif lagi kan. Karena kemasukan ion positif lagi, akhirnya dia terdepolarisasi. Yang kemarin aku bilang plus, akhirnya dia terdepolarisasi. Karena dia terdepolarisasi, makanya dia ya udah deh, aku nggak jadi istirahat, aku naik lagi aja karena udah ada natrium yang dimasukin sama kanal IF gitu kan. Nah tapi itu bukan depolarisasi utamanya, ini dia tuh baru menaikkan secara perlahan-lahan si natrium ini, menaikkan ke arah positif perlahan-lahan sampai di min 40. Ini kan kanal IF nya kan dia baru aktif di min 60 kan ya, berarti semakin menjauh dari min 60 semakin dia tertutup lagi. Karena dia udah masuk natrium, dia menjauh dari min 60 sampai ke min 40, udah kanal IF nya udah tertutup lagi. Karena dia udah nggak di min 60 lagi. Saat kanal IF nya tertutup, ternyata ada nih satu kanal kalsium. Kalau di buku kanal kalsium cepat apa ya? Aneh istilahnya. Pokoknya ada satu kanal kalsium yang dia terbuka di min 40. Karena kan terdepolarisasi kan, ada listrik yang menjalar. Listrik yang menjalar, kanal kalsiumnya terbuka di pacemaker, akhirnya dia masukin kalsium. Karena satu kanal kalsium yang terbuka, akhirnya membuka kanal-kanal kalsium yang lain. Nah, kanal kalsium yang lain terbuka, akhirnya tambah banyak kan kalsium yang masuk. Kalsium tuh berapa? Plus 2. Nah, karena dia 2 plus, jadinya kan positifnya kan tambah banyak kan. Ya udahlah, akhirnya dia malah mencuat sampai tinggi banget. Akhirnya dia kayak seret lonjakan gitu kan, lonjakan depolarisasi. Nah, lonjakan depolarisasi ini yang akhirnya dia menghantarkan listrik ke sel-sel sebelahnya, yang ngebuat dia bisa ngalirin listrik ke sebelah-sebelahnya. Ini kan sel otot pacemaker. Sel pacemaker deh, sel pacemaker. Terus autoritmik ini yang baru miokardium. Miokardium itu antar miokardium itu dia pakai tahu celah tuh ini ya, desmosom kalau nggak salah tuh. Tahu celah ya, desmosom. Nanti kalian cari lagi ya kalau nggak salah, otot jantung tuh desmosom. Pernah ditanya antar otot jantung tuh apa tautnya? Desmosom. Desmosom apa hemidesmosom? Enggak, desmosom. Nah terus akhirnya gara-gara dia mengeluarkan listrik tadi, gara-gara tadi lonjakan ini nih, lonjakan ceret gitu kan, dia akhirnya ngeluarin listrik dan menghantarkan listrik ke sel-sel sebelahnya, sel miokardium. Nah, makanya sel miokardium ini dia kontraksi, memendek. Nah pas memendek kan tadi fasenya ini kan ya, kalian kemarin udah belajar. Natriumnya masuk, terus kalsiumnya masuk, plateu, akhirnya K plusnya keluar. Akhirnya sel otot jantung dia bekerja. Nah balik lagi ke pacemaker tadi, udah kan kalsiumnya udah masuk, dia kira mencuat sampai ke batas atasnya sekitar plus 20 lah ya, tapi nggak nyampe plus 20. Dia sampai ke puncaknya, akhirnya kalsiumnya tertutup. Habis kalsium tertutup, udah nggak ada lagi nih positif yang masuk, ion-ion positif yang masuk. Akhirnya depolarisasinya selesai dan kanal K plusnya dia terbuka. Kanal K plusnya terbuka, dia kan tadi sifatnya keluar kan ya, efflux. Nah karena kebuka, kira kan semakin banyak ion-ion positif yang dikeluarin. Gara-gara ion positif dikeluarin, akhirnya di dalam sel nggak ada lagi nih ion positif. Udahlah aku negatif aja karena udah nggak ada yang masuk. Ya udah, akhirnya dia repolarisasi. Nah baru mau sampai istirahat mau istirahat, udah di min 60. Ternyata kanal IF-nya kebuka, dia terangsang karena dia kan sifatnya terbuka di min 60 mV. Kanal IF-nya terbuka, pas terbuka ada natrium masuk, akhirnya dia perlahan-lahan depolarisasi awal. Gara-gara udah sampai min 40, kalsiumnya masuk, akhirnya dia 2 plus kan masuk, ion positifnya banyak masuk, akhirnya dia depolarisasi makin banyak kalsium yang masuk, akhirnya dia mencuat gitu deh, sampai akhirnya diulang-ulang lagi kayak tadi gitu. Terus tadi aku mau bilang apa ya, si pacemaker ini dia termasuk sel otot yang tidak pernah istirahat, jadi never ending rest, aku lupa istilahnya kalau bahasa Inggrisnya. Kayak kalau di bahasa Indonesianya tuh tidak pernah beristirahat gitu. Karena kan kalau istirahat tadi kan di min 90 miokardium atau di otot skeleton itu min 70. Itu namanya kalau di sini istilahnya mantap, di posisi yang mantap min 90. Kalau ini dia min 60 jadi nggak stabil gitu.